Hai guys, what's up? Welcome to Zewang. Oke, apa kabar semuanya? Well, kali ini aku mau bacain energinya Gemini, Asmara Gemini Agustus 2022. Oke, semoga suara saya terdengar sangat jelas ya. I hope so. Oke, ini energinya bisa terbolak-balik antara kamu dan dia. Siapapun itu, bisa pasangan, gebetan, ya siapapun ya, energinya bisa bolak-balik. Dan ini bisa untuk Sun, Moon, dan Rising-nya Gemini ya gitu. Oke, langsung shuffle kartunya. Asmara Gemini Agustus 2022. Death. Edge of Cups. The Hierophant. Seven of Pentacles. Queen of Swords. The Devil. Nine of Wands. Three of Pentacles. Oke. Jadi kalau secara general antara kamu dan dia ini lagi pada posisi yang mungkin nggak mengenakan, nggak mengenakan di sini. Yang point of apa ya? Yang berat banget itu di internal masing-masing. Jadi kamu ada problem, dia ada problem ya, gitu. Dan ini mempengaruhi hubungan kalian secara umum. Ya. Jadi ada perasaan kayak insecure, ada perasaan ketidakmampuan menghadapi masalahnya sendiri, dan juga ada ketakutan-ketakutan dimana mungkin kamu atau dia kayak khawatir bahwa bisa gak sih kalau aku begini, atau bisa gak sih nanti ke depannya hubunganku akan seperti ini sesuai yang pasanganku impikan gitu. Jadi dia mungkin berpikir bahwa meragukan kemampuan dia sendiri gitu ya. Jadi dia insecure, meragukan kemampuannya sendiri, dia bisa atau enggak, karena ada yang belum beres di dalam dirinya gitu. Jadi kalau seseorang lagi belum beres dengan dirinya, apapun itu, dalam segala bidang, dalam segala aspek, biasanya akan berdampak pada hal-hal lain di mana dia mungkin minder, insecure, dan merasa nggak bisa melakukan apa-apa untuk hal tersebut gitu. Jadi seperti ini, kecuali memang dia sudah ready, nggak ada masalah di dalam dirinya, di internalnya nggak ada problem, pasti akan berbeda penyikapannya terhadap suatu masalah atau terhadap suatu hal, mungkin terhadap hubungan kalian itu sih. Jadi kamu dan dia saat ini lagi pada fase dimana harus back to self ya. Jadi harus balik ke diri masing-masing. Balik ke diri masing-masingnya ya. Mungkin yang lebih paham adalah kamu sendiri, tapi di sini aku rasa sangat complicated ya gitu. Banyak hal yang mempengaruhi diri kamu, kesehatan kamu, bahkan ya pikiran kamu. Itu yang paling parah sih di pikiran, akhirnya ke bawah stres, dan mungkin ada beberapa yang secara kesehatan ada problem juga. Dan mungkin waktunya untuk jangan terlalu mikirin hubungan dulu. Aku bilang gak harus break juga hubungan kalian gitu, tapi gak tahu juga, mungkin ada beberapa dari kalian yang udah break atau udah gak komunikasi, tapi aku gak nyaranin itu. Tapi kalau udah kejadian ya udah gak apa-apa gitu. Kamu harus balik ke dalam diri sendiri bahwa oke, ini waktunya untuk beresin diri, waktunya healing untuk diri sendiri ya. Semoga aja kayak slogan kemerdekaan kita yang ke-77 ya, HUT RI yang ke-77,
pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Itu sih. Jadi ini relate banget dengan kondisi kalian saat ini gitu. Jadi harus healing ya. Jadi di sini ada Death, Edge of Cup. Ada beberapa, kita ngomongin Edge of Cup. Ya, memang akan ada pencerahan mungkin, atau akan kamu udah kayak ini antara kamu dan dia, I don't know gitu, bisa bolak-balik. Udah kayak melihat oke nih, harus begini caranya. Jadi ada beberapa yang memang udah tahu, sadar masalahnya apa, penyebabnya apa, dan sudah tahu nanti solusinya harus bagaimana gitu. Tapi kalau action nih, kayaknya ada masih banyak kesulitan di masalah actionnya gitu. Jadi kayak mungkin saking complicatednya tadi, jadi harus diurai satu persatu permasalahannya, diurai satu persatu hal dan berbagai hal gitu. Dan itu mungkin yang menyita banyak energi kamu dan dia. Dan mungkin akan ada banyak dari kamu ya, mungkin sebagian, dimana ada tipe orang yang kalau dihadapin dengan satu masalah atau beberapa masalah, maka hal lain di dalam hidupnya akan terkesampingkan gitu. Ada orang yang tipenya seperti itu, jadi gak bisa multitasking gitu, apalagi lagi ada masalah, udah makin gak bisa gitu. Jadi mungkin kalau saat ini kamu sedang lost contact, ya memang pasanganmu lagi ada problem yang complicated gitu. Apalagi masalah soal kesehatan mental ya, karena ditimpa banyak masalah. Jadi gak semuanya akan bisa seperti kita saat menghadapi masalah. Itu yang harus digarisbawahi ya gitu. Sometimes mungkin kita berpikir, aduh ya oke, ada masalah, tapi aku masih bisa nih ngabarin dia, aku masih bisa kasih perhatian dengan dia gitu. Tapi sebaliknya dia gak bisa. Jadi jangan menyamaratakan orang handle konflik, orang handle masalah, atau orang ngatur apapun sama persis dengan kita. Pasti gak bisa sama persis ya gitu. Jadi kadang ada orang yang memang lagi ada masalah, tapi dia masih handle beberapa hal pekerjaan dan gak ada yang bleset. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang masalahnya tuh cuma satu, tapi secara mental, secara pikiran, secara manajemen konflik, dia handle masalahnya mungkin berbeda dengan kita. Akhirnya dia mengesampingkan hal lain di dalam hidupnya, dan mungkin salah satunya itu adalah hubungan dia dengan kamu. Itu sih. Dan kita coba lihat Queen of Swords, The Devil, Man of Wands, dan Three of Pentacles. Oke, ini aku rasa cukup di part 1. Ini selanjutnya akan aku bahas lebih detail lagi di part 2 ya. Sampai ketemu di part 2 untuk Gemini ya. Aku jelasin detailnya lagi di sini. Aku belum baca detail. Sampai ketemu, bye bye.